kami dari kelompok 2 Kimia yang terdiri dari saya Larasati. Perkenalkan, nama saya Izindikan Zenmaisyan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Aska Juliana dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fajri Ahmad Bayaki dari kelompok 2. Nama saya Azra Adian, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Raditya Yuda Priasa, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alfido Ramadan Fatan dari kelompok 2. Indonesia telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengakselerasi penerapan Biosolar 30 atau B30 yang dimulai pada penghujung tahun 2019. Kini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengimplementasi B30 di Indonesia. Biosolar B30 sebagai bahan bakar nabati untuk mesin atau motor diesel adalah lanjutan dari Biosolar 20. Apa itu Biosolar B30? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video ini. Berikut ini adalah definisi Biosolar B30. Pemerintah menginisiasi Biosolar B30 sebagai program pengadaan energi alternatif bahan bakar solar. Biosolar B30 merupakan hasil percampuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Bahan bakar ini memiliki komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar. Apa sih manfaat Biosolar B30? Manfaat Biosolar B30 dengan adanya aturan pemerintah terkait produksi dan penggunaan Biosolar B30 ini, maka manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian sumber daya energi yang ada di Indonesia, sekaligus juga bertujuan untuk mengangkat nilai jual industri kelapa sawit. Tidak hanya itu, dengan menggunakan bahan nabati, Biosolar B30 menghasilkan pembuangan yang relatif lebih bersih sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Sebagai tambahan, unsur FEM yang bersifat detergensi mampu membersihkan mesin-mesin kendaraan dengan lebih baik daripada bahan bakar BBM. Bagaimana Biosolar B30 dibuat? Proses pembuatannya dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut. 1. Direct use dan juga blending. Mesin diesel yang mempergunakan minyak nabati secara langsung maka sangat tidak baik dan juga dapat menimbulkan masalah. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan suatu kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati itu memiliki sifat yang sangat mirip dengan bahan bakar biosolar, akan tetapi masih diperlukan beberapa proses modifikasi secara kimiawi sebelum kemudian dapat menggunakannya. 2. Microemulsion. Pada proses microemulsion ini memiliki definisi sebagai proses dispersi dari keseimbangan koloid pada mikrostruktur zat cairan isotropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang jarak 1 sampai 150 nm yang kemudian terbentuk secara spontan dari cairan yang umumnya tidak dapat bercampur dan juga satu atau lebih jenis ionik atau non-ionik. Tema cracking atau pyolisis. Tema cracking atau pyolisis didefinisikan sebagai suatu proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya dengan menggunakan energi panas atau pemanasan dengan adanya bantuan dari katalisator. Pyolisis melibatkan suatu proses pemanasan dalam kondisi anaerob, yaitu tidak adanya oksigen dan juga pemutusan ikatan kimia untuk dapat menghasilkan molekul yang lebih kecil. Bagaimana perbandingan Biosolar B30 dengan sumber energi non-bio? Yang pertama yaitu ada bahan baku. Perbandingan biosolar dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya. Kalau non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar dibuat dari tumbuhan seperti biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Yang kedua, ada kandungan energi. Dikarenakan bahan yang digunakan tidak sama, maka kandungan energi dari kedua bahan bakar tersebut juga akan sangat berbeda. Biosolar merupakan kandungan energi yang jauh lebih rendah daripada solar.
Perbedaan tingkat kandungan energi antara keduanya berkisar mencapai angka 11%. Dengan kandungan energi yang lebih rendah, dapat dipastikan bahwa tenaga yang dikeluarkan oleh biosolar lebih kecil daripada penggunaan solar biasa. Ada kadar sulfur. Dalam kasus ini, biosolar tentu saja lebih unggul jika dibandingkan dengan solar. Selain itu, karbon dioksida yang dihasilkan juga jauh lebih rendah dari hasil ini. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa biosolar lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan solar. Ada kekuatan proses oksidasi. Perbedaan terakhir terletak pada kekuatan proses oksidasi biosolar yang tidak sekuat solar. Kekuatan proses oksidasi yang lebih rendah mampu menyebabkan masalah pada proses penyimpanan. Masalah ini dapat mengakibatkan penyumbatan yang terjadi pada beberapa bagian mesin. Kimia hijau merupakan suatu pendekatan pada perancangan pembuatan dan pemanfaatan produk-produk kimia supaya bisa mengurangi bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan. Para ilmuwan energi percaya bahwa biosolar adalah energi alternatif terbaik sebagai sumber energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau karena biosolar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengurangi GRK sebesar 29% dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Selesai sudah materi kita mengenai biosolar B30. Semoga penerapan biosolar B30 ini mampu menjadi program yang berkelanjutan dan terjaga rantai pasoknya dari hulu hingga ke hilir. Thank you for watching. Bye.